siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat nonton video ini. Dan kali ini saya lagi bersama motor yang wow, desainnya membawa kita ke tahun 80-an. Jadul ya teman-teman ya, bentuknya jadul banget karena emang di India sana juga motor ini dijual sejak tahun 80 sampai saat ini masih dipasarkan. Dan saat ini di tahun 2022 dimasukin ke Indonesia. Sebenarnya motor ini info mau di launching di Indonesia saya udah tahu dari sebelum pandemi kali ya. Cuma ketabrak pandemi, ekonomi di Indonesia agak melambat, akhirnya di stop dulu. Nah sekarang ini pandemi udah mulai agak mereda, perekonomian juga udah mulai oke, makanya motor yang digadang-gadang bakal jadi sahabatnya para pengusaha diluncurkan juga di Indonesia. Ini adalah TVS XL100 Heavy Duty A-Touch Start. Wow. Jadi biarpun jadul, tapi sudah ada beberapa teknologi masa kini yang dimasukin ke sini teman-teman. Motor ini dijual dalam dua varian ya. Ada yang 14,4 juta, yang ini teman-teman lebih eksklusif karena ada beberapa part yang chrome ya, kayak spionnya chrome, stangnya chrome, terus joknya juga motifnya retro-retro klasik kayak gitu, dual tone. Dan ada yang cuma 13, sekian juta, itu yang warnanya dominan hitam, bener-bener basic banget. Tonton terus videonya. Pertama kita ngomongin desainnya dulu teman-teman. Kalau secara desain nih motor, ingat gak sih tahun 2000-an itu ada Jialing ya, mirip-mirip kayak gini desainnya. Atau kalau yang lebih jadul lagi ada Bama Peugeot, Pesot, nah itu mirip-mirip lah. Secara desain kayak gini, ya sebenarnya bentuknya bentuk bebek ya, bebek ayam jago gitu kan. Karena suspensi depannya pakai teleskopik panjang, tankinya ada di sini teman-teman, aneh banget. Dan bodi bagian tengahnya ini dibikin lega, lebar, bawahnya pakai plat kayak plat bordes gitu ya. Jadi bisa buat taruh barang. Nah, di belakang ini teman-teman, ini nih keunggulannya yang heavy duty-nya dari sini. Jadi kalau misalnya kalian mau angkut-angkut barang, udah nggak perlu modifikasi lagi. Kenapa? Karena di bawah joknya ini sudah ada plat ya. Plat ini kalau kalian mau buka tinggal pakai kuncinya. Nah, teman-teman lihat nih, ada plat di bagian belakang yang kita nggak perlu modifikasi lagi. Jadi ini udah emang tinggal naruh aja. Terus ini juga ada banyak ruang buat cantolan-cantolan talinya ya. Misalnya nih kita taruh box ya, coba tuh yang belakang bisa buat taruh box barang gede gitu, yang tengah galon bisa sambil berdiri kan, bisa berdiri, bisa tiduran, bisa karung, bisa apa gitu kan. Di belakang juga kayak gitu, barang yang gede-gede juga bisa dengan mudah taruh di belakang sini. Dan ya tadi itu asiknya, kita nggak perlu modifikasi kan, cuma tinggal modal tali aja diikat aja, selesai gitu. Kalau secara kemudahan sih kayaknya oke ya. Kecuali kalau misalnya kalian mau modifikasi lagi nih, misalnya untuk bikin box delivery makanan misalnya, atau misalnya buat spesialis antar galon, jadi misalnya di belakang ini dikasih rak lagi tambahan untuk bawa galon lebih banyak gitu. Dan yang jelas secara ergonomi, secara posisi berkendara, ridingnya juga nyaman teman-teman. Ini kalau saya sih cukup enak ya. Nah teman-teman, posisi berkendaranya kayak gitu teman-teman. Santai banget teman-teman. Joknya empuk banget ya, nggak terlalu lebar tapi empuk. Terus juga stangnya nih jarak badan nggak terlalu jauh dan tinggi banget menjulang gitu. Footstepnya ini lucu sih, dia nggak ada tuas rem sama sekali ya, karena remnya ada di tangan semua. Yang depan di kanan, yang kiri buat rem belakang, mirip kayak remnya Matic ya, motor-motor Matic gitu. Dan yang unik lagi adalah di sini ada combi brake system. Kalau TVS nyebutnya synchronized brake system. Synchronized-nya mirip sih sebenarnya. Yang belakang ini kalau ditekan, maka secara otomatis rem depannya juga bekerja. Cuma karena motor ini masih pakai rem tromol teman-teman, depan belakangnya lihat tuh, depan pakai tromol. Ada yang unik di bagian ini ya, mekanisme penggeraknya ya. Jadi kalau kita tekan rem depan doang, yang gerak tuh yang bawah tuh. Nah kalau kita tekan yang belakang, yang sinkronis ya, yang depan belakang bekerja, dua-duanya ketarik kabelnya. Lucu ya. Ini pabrikan Jepang kayaknya nggak ada yang kepikiran bikin kayak gini deh. Karena rem depannya udah kebanyakan cakram kan. Nah di motor ini dibikin sinkronisnya depan belakang bekerja pakai rem tromol. Sayangnya kemampuan remnya ini ya kurang pakem ya, biasa banget itu khas rem tromol. Kalau pas lagi sendirian gitu nggak bawa beban banyak ya masih oke-oke aja, tapi kalau lagi bawa barang banyak atau lagi turunan, waduh itu lumayan deg-degan. Gimana dengan tinggi joknya teman-teman? Nah saya tinggi 160 cm, tuh kakinya kanan kiri napak teman-teman. Ini pendek sih sebenarnya, nggak terlalu jangkung ya. Jadi buat kalian yang nggak terlalu tinggi pun akan sangat nyaman duduk di motor ini. Footstepnya ini teman-teman, karena di depan ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada sayapnya, nggak ada apa-apaan gitu kan. Itu cipratan di roda depan lumayan banyak loh. Kalau pas hujan tuh cipratan ke kaki lumayan deres gitu. Nah saya ngakalinya gimana? Kakinya naikin sini nih.
Jadi kalau hujan saya naik motornya begini. Toh di bawah nggak perlu ini ya, nggak perlu pindah gigi, nggak perlu ngerem kan, karena rem semua ada di atas, jadi aman-aman aja. Ini lumayan nih kalau udah kayak gini kakinya diumpetin, nggak kotor waktu lagi hujan gitu. Guncangannya lucu teman-teman. Jadi si pushstep belakangnya itu nempel sama swing armnya kayak motor zaman dulu ya, ya. Oh ya, satu lagi teman-teman yang unik. Di motor ini nih ada pegangan di sebelah kanan nih, ada pegangan di sebelah kanan ini. Coba enaknya dari sana kali yang kasih lihatnya ya. Nah nih, ada pegangan di sini teman-teman. Aneh kan? Kalau misalnya buat parkir harusnya di sebelah kiri dong, biar lebih gampang kita tarik-tariknya kan. Ternyata ini di sebelah kanan ini buat membonceng cewek. Cewek di India itu sering pakai kain sari gitu kan, kayak pakai rok gitu. Jadi kalau bonceng pasti miring. Nah, pegangannya dia akan pegangan ke sini teman-teman, kayak gini. Di Indonesia tetap dipasangin, nggak di lepas ya. Tapi sebenarnya biarpun motor ini ada embel-embel heavy duty-nya, kalau menurut saya sih nggak heavy duty banget ya. Karena waktu saya baca spesifikasi teknisnya, ternyata motor ini kemampuan ngangkut barangnya cuma 130 kg teman-teman. 130 kg sama kayak boncengan 2 orang dewasa lah ya. 70 kg, 80 kg kali 2, 140 kg misalnya. Ya memang ternyata secara performa mesin memang nggak terlalu istimewa teman-teman. Ini mesin yang kalau menurut saya sih lumayan aneh ya. Mesin cuma 100 cc, 1 silinder, oke lah sudah injeksi teman-teman. Kalau yang lama masih karburator ya, sekarang yang masuk Indonesia sudah injeksi, dan emisi gas buangnya sudah pakai BS6 atau setara Euro 4. Woy, udah ramah lingkungan banget. Nah teman-teman, tampang mesinnya karena nggak ada transmisi, jadi kelihatan kecil banget ya. Ini blok silinder nih, blok mesinnya kan ya, kepala silindernya. Ini SOHC 2 klep, terus sudah injeksi. Nih di atasnya ada total body dari sini ya. Dengan air filternya ada di bagian depan sini. Karena sudah injeksi dan sudah Euro 4 ya, BS6 emisi gas buangnya, makanya sini ada catalytic converter sini. Ini ada O2 sensornya. Jadi memang model yang closed loop injeksinya. Terus di bagian samping ini mirip, seolah-olah mirip kayak mesin Matic ya. Jadi ada kipas pendingin di bagian sininya nih, bagian kanan. Sedangkan di belakang ada tuas kickstarternya. Dari sini aja udah kelihatan nih, karena nggak ada gearbox, di bagian belakang sini kelihatan simple banget, kelihatan ramping banget. Sedang bagian yang kiri kayak gini nih, kelihatan ada sirip-siripnya ya, sirip-sirip blok silindernya. Dan di sini ada kapasitas olinya. Kapasitas olinya 900 ml teman-teman. Jadi biarpun kecil tapi tetap banyak juga ya oli yang dibutuhkan gitu. Nah dari sini langsung ada panel gear depan sini ke belakang pakai rantai. Nah yang unik adalah di motor ini nih bagian bawahnya tuh ada kayak engine guard ya, engine guard dari pipa besi di sini. Dan ini ngikatnya ke atas juga nih. Ini pasti kuat banget ya. Jadi kalau misalnya kalian nabrak-nabrak posisi tidur apa, tenang aja nih, karena di sini ada pelindung yang gede banget. Kalau di motor-motor Jepang, motor bebeknya kayaknya hampir nggak ada deh yang dikasih beginian, tapi di TVS dikasih. Mantap. Tapi powernya cuma 4,2 HP doang. Nah, 4,2 HP plus single speed. Jadi ini bukan kayak motor Matic ya, yang pakai CVT, kita gas dari pelan sampai kenceng, dia bisa menyesuaikan kecepatannya, pakai gaya sentrifugal di transmisinya, atau kayak motor bebek yang punya gigi 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kalau di sini enggak teman-teman. Jadi waktu kita pertama kali kontak on, nyalain mesin, buka gas, motor ini udah bisa langsung jalan. Dan nggak ada opsi nambah giginya. Waktu kita pertama kali buka gas itu feelingnya kayak naik motor bebek tapi langsung dari gigi 2. Jadi nggak yang responsif banget kayak gigi 1 ya, jadi agak ada berat-beratnya dikit. Nanti kalau udah 20 km per jam, 30 km per jam baru enak tuh. Baru deh tenaganya, torsinya baru kerasa. Kita mau berakselerasi, mau nanjak, mau apa di kecepatan segitu baru enak. Tapi di atas 40 km per jam, nah ini mulai masalah nih. Masalahnya adalah getar teman-teman. Motor ini juga semuanya getar. Suhu stepnya, stangnya, terus suara mesinnya juga udah yang mulai ngegerung ya. Jadi mirip kayak motor bebek dari gigi 2 minta naik ke gigi 3. Cuma karena nggak ada gigi lagi ya udah mau nggak mau ya dinikmati aja gerungnya gitu kan. Dan top speednya sampai 60 km per jam. Nggak terlalu kencang-kencang banget, cuma batas nyamannya kalau menurut saya ada di 40 km per jam. Karena lebih dari 40-45 km per jam udah nggak nguatin getarnya. Cuma ini ada video kiriman dari teman di Jogja, Mas Holong, yang kebetulan beli juga TVS XL 100. Dia bisa tembus 70 km per jam.
mungkin bobot badannya lebih ringan dari saya ya, atau kondisi mesin motornya lebih bagus gitu kan. Cuma yang jelas kalau impresi getarannya yang dirasain sama aja. Kalau udah 60, udah 50 km per jam, getar semua teman-teman. Kalau menurut saya sih ini agak unik ya, agak aneh gitu loh. Dengan embel-embel heavy duty, tapi ternyata kemampuan bawa bebannya nggak sewah yang saya bayangkan gitu. Apalagi top speed juga nggak bisa jauh-jauh. Nah, kita sempat nyobain juga teman-teman, naik tanjakan ya, naik tanjakan tanpa ancang-ancang. Jadi saya sengaja boncengan sama Ibnu. Saya 75 kg, Ibnu beratnya 80 ya. Oh 75, berarti berapa? 150 kilo ya, sama-sama 75 kan, 150 kilo. Nanjak, di tengah-tengah berhenti, mau naik lagi teman-teman, nggak kuat. Aduh, harus bantu dengan kaki ya, kaki harus bantuin gitu. Karena emang tadi ya, karena di reduksi pertama kali buka gas, motor ini tuh nggak langsung responsif kayak pakai gigi 1, tapi mirip kayak start pakai gigi 2. Jadi awalnya kerasa berat teman-teman. Jadi sebenarnya motor ini cocoknya buat apa ya? Mungkin buat angkut-angkut barang tapi ya nggak terlalu jauh-jauh. Misalnya nih masih di satu area, di pasar Tanah Abang misalnya, buat bawa kodian pakaian gitu ya misalnya, dari truk nurunin barang ke toko, bolak-balik masih oke lah kalau kayak gitu. Atau misalnya buat delivery makanan. Kalau makanan kan nggak terlalu butuh kecepatan tinggi kan, malah harus pelan-pelan biar makanannya nggak rusak gitu kan. Nah di belakang dibikinin box gitu masih oke kalau kayak gitu. Cuma kalau misalnya dipakai buat ngojek gitu, misalnya ojek online, atau dipakai buat delivery paket yang jauh-jauh, kalau menurut saya sih enggak ya, karena cuma 40-45 km per jam ya kapan nyampe nya. Pasti malah akan bikin kesel gitu loh, karena terlalu pelan gitu kan. Dan untuk ngangkut yang terlalu berat, nanjak-nanjak juga kalau menurut saya sih nggak terlalu pas juga gitu, karena tadi ya reduksi di awalnya terlalu berat. Jadi ya kalau menurut saya sih untuk yang di satu area yang nggak terlalu jauh dan bebannya juga nggak yang berat-berat banget. Nah terus ngapain, kenapa harus pakai motor ini? Yang jelas karena di motor ini kita nggak perlu modifikasi lagi teman-teman. Kita udah dapat opsi di depan sini ada ruang gede, di belakang ini juga ada dudukan bagasi yang gede banget kan. Kalaupun mau modifikasi kalian ya udah gampang lah di belakang ini, karena sudah bentuk rangkanya udah flat lebar, jadi emang sudah modifiable untuk keperluan kendaraan niaga. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Dari segi performa mesin memang kurang memuaskan, tapi beda cerita kalau ngomongin konsumsi bensinnya, irit banget teman-teman. Padahal saat pengetesan kita nggak jarang ya harus melipir jalan kosong yang memaksa mesin terus menggurung maksimal, jadi RPM selalu tinggi kan. Nah, dari hasil pengetesan pakai metode full to full, bahan bakar Pertalite didapat angka rata-rata konsumsi bensin 57 km per liter. Iritnya kebangetan. Jadi sekali isi penuh tangki itu 4 liter ya tangkinya, itu bisa buat warawiri sejauh 228 km. Wow. Oke, sekarang kita lihat fitur-fiturnya satu-satu ya. Dari depan sampai ke belakang ada apa aja, yuk. Dari depan teman-teman, stangnya kelihatan tinggi banget ya, jangkung gitu menjulang, ada speedometer di sini, lampu depan, lampu sen semua masih pakai fog lamp. Lampu headlamp itu gede banget tuh, fog lamp jadul banget. Fog lamp yang bulbnya tuh gede banget. Nah di bawah ini ada kayak tempelan nih, ini kesan modernnya ya. Unsur modern dari tahun 80 dimasukin ada LED di sini, ini buat DRL-nya. Kemudian ini ada klakson, plat nomor juga di depan sama kayak di India ya, masih ada plat nomor depannya. Terus suspensi depannya ini pakai teleskopik panjang teman-teman. Biarpun diameter asnya ternyata kecil banget ya. Dan di sini dikasih karet penutup as shockbreakernya biar lebih awet, kotoran nggak gampang masuk, nggak bikin baret seal shockbreakernya. Kemudian rodanya teman-teman dia pakai ring 16 ternyata, bukan ring 17. Ring 16 pakai ban TVS. Wih, unik ya, bannya mereknya TVS nih. Cuma udah ada SNI-nya karena harus SNI untuk motor-motor yang masuk ke Indonesia. Nah, ban ini lebarnya 250 teman-teman, 2,5 inci. Lebarnya 2,5 inci, tingginya juga sama 2,5 inci. Jadi memang ban untuk ini ya, untuk keperluan niaga ya. Jadi biasanya kalau ban-ban untuk motor angkut-angkut tuh dindingnya lebih tinggi, bukan pakai ukuran yang 80/90 misalnya, tapi pakai ukurannya 250, 3.00, 2.50 kayak gitu ya. Jadi tinggi sama lebar bannya sama. Spanduk depannya pendek banget teman-teman. Karena terlalu pendek ini air nyiprot sampai ke bagian depan teman-teman, sampai ke lampu. Kalau menurut saya sih harusnya agak gondrong dikit ya ke depan lagi ya. Jadi lampunya nggak gampang kotor kalau lagi jalan-jalan di musim hujan, kira-kira gitu. Satu lagi yang unik adalah ini nih, kunci stang. Kunci stangnya ada di leher teman-teman. Ini diputar kayak gini, sudah kekunci.
Jadi kayak motor jadul banget teman-teman ya, kayak Honda 70 gitu kan zaman dulu gitu. Ini bisa buat bercandaan nih, bercandaan anak motor zaman dulu. Bebek apa yang jalannya muter-muter? Bebek dikunci stang. Kayak gini nih. Karena biarpun dikunci stang, kita masih tetap bisa nyalain mesinnya. Tuh. Lalu teman-teman ke bagian belakang kemudinya. Mulai dari sini nih. Dari engine cut off-nya. Keren ya? Jadi engine cut off sekalian jadi tombol starter. Ini mirip kayak moge-moge zaman sekarang gitu, kayak MT-15 gitu. Jadi biarpun tampangnya jadul tapi di bagian ini lumayan masa kini gitu kan. Dan ini yang jadi keunggulannya teman-teman. Jadi di TVS ini ada istilah e-touch start ya. Jadi cukup dengan satu kali pencet aja tuh. Kan udah langsung nyala teman-teman, nggak perlu ditahan. Nah, matiin gini, matiinnya, nyalainnya lagi, tekan ke bawah. Tuh. Wow. Gitu. Kemudian di bagian sebelah kiri lebih banyak tombolnya ya. Ada lampu dekat, lampu jauh, ada buat matiin headlamp. Jadi cuma DRL yang nyala atau headlampnya nyala semua. Kemudian yang bawah ada lampu sen, bawah lagi adalah klaksonnya. Gitu. Nah, yang unik adalah di bagian stangnya teman-teman, ini ada gantungan di bagian tengah ya. Jadi si stangnya ini dikasih stabilizer gini, karena tinggi banget kan, daripada getar dikasih stabilizer. Stabilizer ini dimanfaatkan untuk bikin gantungan di sini. Gantungannya ada di tengah gantungan barangnya, dan karena di tengah teman-teman, kalau kita gantungin barang, mau belok kanan belok kiri, tuh, dia akan selalu ada di bagian tengah. Lucu ya, nggak kepikiran gitu loh. Saya kira tuh kalau belok dia bakal lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, ternyata enggak. Dia bener-bener fokus tengah doang. Lucu banget. Kemudian teman-teman, di bagian bawah sini nih, ini ada karet damper yang lumayan tebel ya, di bagian racer stangnya. Jadi kalau lagi jalan gitu ya, kita ngerem, nih kelihatan banget nih goyang nih, mengurangi getaran. Karena ya tadi itu kan, lari 50 aja udah getar semua kan. Maka di bagian sini dikasih karet damper yang lumayan tebel. Mirip kayak Honda Win, kayak Honda CB gitu kan. Terus ini yang paling aneh nih, klem-kleman buat pemegang racer stangnya ya. Cuma kayak klem-kleman pipa itu loh. Bautnya ada di bawah sini, baut kecil. Ini pasti bongkar-bongkarnya akan lebih ribet ya, karena ada di bawah sini. Unik banget sih, desainnya jadi kelihatan nggak biasa gitu. Speedometernya teman-teman, sederhana sekali, nggak ada apa-apanya nih. Speedometer cuma ada penunjuk kecepatan doang ya, kecepatannya kilometer per jam, dan di sini sampai 80 km per jam, nggak mungkin banget itu kan, padahal cuma 60. Dan di ini nih ada warna hijau ya, 45 km per jam itu batasan nih. Kalau udah merah artinya udah getar semua. Sampai ke top speed di 60 km per jam. Tapi waktu masih hijau masih oke lah, masih bisa ditolerir getarannya. Terus di bawah ini ada odometernya, dan lihat nih vendor odometernya Suprajit ya. Ini apanya Jarjit Ipin Upin nih. Kemudian sebelah kanan ini nggak ada panel apa-apa, cuma lampu-lampu ya. Ini ada indikator untuk lampu sennya, terus ini ada lampu dekat, lampu jauh di sini, dan ada engine check. Dan di bagian bawah ini ada indikator buat warning, dan ada indikator fuel meter. Jadi fuel meter itu pakai lampu teman-teman. Jadi kalau misalnya lampunya udah nyala, artinya tangkinya tinggal 1,2 liter aja bensinnya. Harus buru-buru ke pom bensin. Kemudian di sini nih, ini ada power outlet bentuk USB teman-teman. Keren ya. Jadi biarpun bentuknya jadul, teknologinya ya bisa aja, tapi sudah kekinian. Ada fitur-fitur kekinian yang ditambahkan gitu. Lanjut ke tangki bahan bakarnya, ada di bawah sini teman-teman. Tangkinya 4 liter, posisinya di sini, dan ini pakai plat ya. Yang unik adalah tutup tangkinya miring. nyalainya, bukanya pakai anak kunci ya. Ini kita tekan, putar ke kanan. Nah kalau sudah putar ke kanan, tutupnya diputar ke kiri. Tuh kayak gitu untuk bukanya. Dan ini nggak ada saluran pembuangan atau apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi isi bensin tumpah, ya udah tumpahnya akan dilewar ke sini aja gitu. Saya yakin selama-lama catnya bisa rusak ya, kalah kena bensinnya gitu. Sayang banget gitu, padahal warnanya bagus. Dan ternyata di bagian sini, di bawah joknya ada laci kecil. Ini kalau kita buka, nah ada laci kecil, kita bisa buat naruh barang-barang kecil ya, naruh toolkit, naruh sarung tangan misalnya gitu kan, atau kertas kayak gini juga bisa masuk sini teman-teman. Gitu. Dan ini nggak terlalu rapat, jadi air masih bisa masuk kalau lagi hujan. Jadi kalau misalnya bawa kertas harus hati-hati, jangan dibiarin lama-lama di sini karena takutnya air masuk ke dalam gitu.
Lanjut ke bagian belakangnya teman-teman, minimalis banget ya, klasik banget. Spakbor ini bulat klasik dan ini plat teman-teman tuh. Ini plat sama kayak spakbor depannya, terus sebelah belakangnya juga. Oh ya, saya tadi lupa jelasin impresi suspensinya. Kalau yang depan empuk teman-teman, nyaman banget yang depan. Nah yang belakang ini ternyata kerasnya, wow mantap. Waktu ditaruh di setelan preload yang ketiga. Nah sekarang saya pasang di yang paling empuk ya, yang empuk ya masih lumayan keras sih sebenarnya karakternya. Cuma ya udah agak mendingan kalau dibandingin sama yang tadi waktu ditaruh di setelan ketiga. Kenapa keras ya? Mungkin karena memang diperuntukkan untuk bawa barang di belakangnya ya. Barangnya banyak biar nggak terlalu ambles, biar nggak ngayun-ngayun, makanya dikasih suspensi yang keras. Untungnya tadi bisa di setel, mau nyaman, mau stiff bisa disesuaikan gitu. Kemudian ban belakangnya sama teman-teman ukurannya, pakai 250 ring 16 juga. Terus dari sini teman-teman kelihatan juga tuh gear belakangnya gede banget, dia pakai ukuran 46, gede banget, warnanya kuning gitu ya. Dan remnya masih pakai tromol. Oh ya, di sini teman-teman kelihatan juga nih ada beberapa yang jadi ciri khasnya motor India ya. Kalau motor India tuh kalau masalah kekuatan besinya gitu kan, durability-nya wah sudah nggak ada lawan deh, terpercaya gitu. Tapi untuk kerapian tuh biasanya memang masih satu step di bawah motor-motor Jepang. Misalnya nih kayak gini nih, salah-salahnya ya, lasasan rangkanya tuh kayak kurang rapi gitu dan dibiarin aja gitu loh. Ini ada beberapa yang nonjol gitu ya, dicat aja gitu. Terus kemudian sini nih kabel-kabel juga dibiarin kebuka gitu kan. Ini kalau motor-motor Jepang yang rakitan Indonesia pasti udah dikomplain-komplain nih kalau Honda atau Yamaha. Cuma karena ini TVS ya, mungkin dari sananya nggak ada masalah, diuji coba di sana, kena hujan, kena panas gitu nggak ada masalah ya, mereka pede-pede aja kayak gitu. Kemudian lampu belakangnya teman-teman. Lampu belakangnya yang belakang kotak nih, vendornya pakai VM ya, kotak banget jadul. Dan yang agak aneh lagi adalah kayak TVS tidak memperkirakan ya lebar si plat nomornya gitu kan. Masa lampusannya ketutupan tuh kalingan kalingan sama plat nomor, kurang keluar lampusannya teman-teman. Waduh gimana ini bisa sampai begini gitu kan. Terus kok kayaknya gampang banget saya muter-muterin motor teman-teman, diputar karena ternyata ini motor enteng banget loh. Ini motor beratnya cuma 89 kilo, mirip kayak Honda Beat yang sekarang ya, Honda Genio, Honda Beat 89 kilo aja. Makanya dipakai buat slap-slip di kemacetan tuh rasanya wow, effortless, sangat ringan gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu review singkat kita ngomongin TVS XL 100. Jadi kalau XL7 kemahalan, XL100 aja. Gimana? Menarik nggak? Murah loh harganya. Dan rasanya cocok banget sih buat kalian yang memang lagi mau merintis usaha dan butuh kendaraan operasional dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti yang saya tadi udah sampaikan ya. Ini dia teman-teman, TVS XL 100 yang dijual di Indonesia. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Jangan lupa tonton juga Motor Second, channel kita yang membahas tentang motor-motor bekas berkualitas. Kalian juga harus kunjungi otomotifnet.com untuk mendapatkan berita otomotif terkini dan terlengkap. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.